Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau lihat sumber yang Anda berikan, kutipan dari buku keren Atomic Habits karya James Clear. Iya, betul. Kita fokus ke bab 3 yang bahas hukum pertama perubahan perilaku, menjadikannya jelas, make it obvious, gitu ya. Tepat sekali. Misi kita kali ini, coba gali strategi intinya lah. Gimana caranya bikin petunjuk atau cue kebiasaan baik itu jadi jelas banget. Sampai susah gitu ya buat diabaikan. Persis, biar bisa langsung dipraktikan. Bukan cuma teori di awang-awang. Oke, kita semua kan pasti pernah ya ngerasa kayak jalan pakai mode autopilot gitu. Sering banget. Nggak sadar ngelakuin sesuatu. Nah, sumber ini bilang kesadaran itu justru titik awalnya. Penting banget. Fondasinya di situ. Dan yang lebih bikin wah gitu ya, gimana lingkungan fisik kita itu ternyata diam-diam mengatur pilihan kita sehari-hari. Betul. Itu nanti jadi bagian penting pembahasan kita juga. Oke, mari kita bedah aja. Sip, mulai dari kesadaran dulu kalau gitu. Kenapa sih ini jadi langkah pertama yang krusial? Ya, karena itu tadi, banyak kebiasaan kita itu udah otomatis. Nggak kelihatan radar. Sumber ini ngutip Carl Jung, kan? Iya, yang soal sampai Anda membuat yang tidak sadar menjadi sadar gitu ya. Nah, ya, itu akan mengarahkan hidup Anda, dan Anda akan menyebutnya takdir. Jadi, ya langkah pertamanya, nyalain lampu dulu, sadari apa yang kita lakuin. Nyalain lampu, oke, metaforanya bagus. Caranya gimana tuh biar lampunya nyala? Ada alat bantunya nggak di buku ini? Ada 2 teknik simple yang diangkat. Pertama, pointing and calling, menunjuk dan menyebut. Oh, yang dari sistem kereta api Jepang itu ya? Iya, persis. Petugasnya kan nunjuk sambil ngomong. Misal, sinyal aman. Nah, kita bisa adaptasi ini. Misal, pas naruh kunci, kita bilang, saya taruh kunci di laci. Jadi tindakan otomatis jadi disadari ya? Betul, biar keluar dari alam bawah sadar. Oke, kedengarannya simple tapi kayaknya kuat. Teknik kedua apa? Yang kedua, habit scorecard, kartu skor kebiasaan. Itu kayak gimana? Dicatat gitu? Ya, latihan simple aja. Catat kebiasaan harian, terus kasih tanda. Positif, plus, negatif, minus, atau netral, sama. Oh, semacam audit kecil ya? Bisa dibilang gitu. Tapi tujuannya murni buat kesadaran awal ya, bukan buat ngejudge diri sendiri di tahap ini. Oke, paham. Jadi setelah kita sadar nih sama kebiasaan kita, langkah selanjutnya apa? Merancang kebiasaan baru secara sengaja. Di sini niat implementasi masuk ya. Tepat sekali. Sadar aja kan belum tentu bikin kita bergerak. Kita butuh rencana yang konkret, jelas gitu. Rencana konkret pakai rumus ya? Iya, niat implementasi. Ini rumusnya jelas banget. Saya akan perilaku pada waktu di lokasi. Wah, spesifik banget ya. Jadi bukan cuma saya mau olahraga, tapi lebih kayak... Kayak contoh di buku itu, saya akan meditasi selama 1 menit pada jam 7 pagi di dapur saya. Jelas kapan dan di mana. Itu gunanya buat apa sih, sespesifik itu? Buat ngilangin ambiguitas, kebingungan kapan ya enaknya, atau di mana ya, itu sering jadi penghalang kita buat mulai. Ah, iya. Jadi biar nggak ada alasan lagi ya? Nah, itu dia, probabilitasnya jadi naik drastis kalau rencananya jelas. Ini bukan soal motivasi semata, tapi soal kejelasan rencana. Oke, masuk akal. Selain niat implementasi, ada strategi lain lagi nih buat nempelin kebiasaan baru ke rutinitas lama. Habit stacking kan? Kebiasaan baru yang kita mau sama kebiasaan yang udah otomatis kita lakuin tiap hari. Rumusnya, setelah kebiasaan saat ini, saya akan kebiasaan baru. Contohnya tadi ya, setelah saya selesai nyeduh kopi pagi, saya akan 10 push-up. Gitu. Betul. Nyeduh kopi jadi pemicunya push up. Tapi ada tapinya nih. Apa tuh? Pemicunya, si kebiasaan lama itu harus benar-benar spesifik, jelas kapannya. Sumber ini nekenin banget, jangan cuma bilang setelah makan siang. Itu kan waktunya bisa lebar banget. Oh, jadi harus lebih detail lagi ya? Misalnya? Misalnya, setelah saya meletakkan piring kotor di wastafel habis makan siang. Nah, itu kan jelas momennya. Semakin spesifik pemicunya, makin kuat kaitannya. Balik lagi ke ide membuatnya jelas. Oke. Ini semua kan soal perencanaan internal, kesadaran diri gitu ya. Tapi ada bagian yang menurut saya paling wah gitu dari sumber ini, soal pengaruh lingkungan. Ah, iya. Desain lingkungan. Ini sering banget kita lupain. Padahal dampaknya, luar biasa.
Contoh dari Anne Thorndike di kafeteria rumah sakit itu jelas banget. Yang soal air minum sama soda itu kan? Iya, cuma nata ulang letak minuman aja, air putih ditambahin di semua kulkas, ditaruh deket kasir. Hasilnya, penjualan air naik drastis, soda turun, tanpa perlu nasihatin orang. Wow, hanya karena airnya jadi lebih terlihat dan gampang diambil ya? Persis. Ini nunjukin kita tuh cenderung ngambil jalan yang paling gampang, yang paling kelihatan. Lah iya juga ya. Artinya apa? Artinya, kita bisa jadi arsitek lingkungan kita sendiri buat ngebantu kebiasaan baik. Contoh lain kan ada tuh, stiker lalat di urinal Bandara Schiphol. Oh iya, itu bikin targetnya jelas ya. Penghuninya jadi lebih hemat energi sampai 30%. Apa yang terlihat, itu yang kita kelola. Jadi tips praktisnya langsung kebayang nih. Mau minum air lebih banyak, jangan cuma simpen di kulkas, tapi taruh juga botol di meja kerja, di ruang tamu, gitu ya? Bisa banget. Mau latihan gitar, jangan disimpan di tas terus di pojok. Taruh aja di stand, di tengah ruangan, biar kelihatan terus. Bikin petunjuknya ngongol. Bikin petunjuknya menatap kita. Nah, bisa dibilang gitu. Terus, ada lagi perluasan dari ide lingkungan ini. Soal konteks. Konteks? Maksudnya? Kebiasaan kita itu seringkali nggak cuma terikat sama satu benda pemicu, tapi sama keseluruhan suasana atau situasi, konteksnya. Contohnya gimana tuh? Mungkin Anda nggak biasa ngemil pas lagi fokus kerja di meja. Tapi begitu pindah ke sofa, nyalahin TV, tahu-tahu tangan udah nyari keripik aja. Sofa dan TV itu jadi konteks pemicunya. Bener juga. Makanya buku ini nyaranin prinsip satu ruang, satu fungsi ya. Sebisa mungkin iya. Biar otak nggak bingung, biar asosiasinya kuat. Tempat ini untuk kerja, tempat itu untuk santai. Jangan dicampur aduk. Ini juga ngejelasin kenapa bangun kebiasaan baru lebih gampang di lingkungan baru ya. Contoh tentara AS di Vietnam itu kuat banget sih. Itu mencengangkan emang, yang pengguna heroin itu kan? Sekitar 90% bisa berhenti total begitu pulang ke Amerika. Gila ya. Karena semua pemicu dan konteks di Vietnam, stres perang, teman-temannya, akses mudah, itu hilang pas mereka pulang. Lingkungannya berubah drastis, rantai kebiasaannya putus. Ini nunjukin betapa kuatnya pengaruh lingkungan sama konteks. Bener-bener bisa jadi game changer. Luar biasa sih kekuatannya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, hukum pertama ini menjadikannya jelas, intinya adalah Intinya kita perlu sadar sama kebiasaan otomatis kita. Terus, buat rencana yang super spesifik, kapan dan di mana mau lakuin kebiasaan baru. terus tumpuk di atas kebiasaan lama yang spesifik juga. Betul. Dan yang gak kalah penting, desain lingkungan fisik dan konteks kita biar mendukung kebiasaan baik dan kalau bisa, mempersulit kebiasaan buruk. Buat petunjuknya jadi jelas banget di dunia kita. Entah itu visual, entah tertulis di jadwal, atau nyantol ke rutinitas lain. Iya, ini bukan soal willpower atau maksa diri semata, tapi lebih ke arah bikin langkah pertamanya itu jadi gampang banget, seringan mungkin, seotomatis mungkin. Kuatnya lingkungan dan konteks ini ngebentuk kita tanpa sadar, kira-kira satu perubahan kecil apa di tata letak ruangan atau urutan rutinitas harian Anda yang bisa Anda lakuin hari ini juga buat bikin satu kebiasaan baik yang Anda pengen itu jadi sedikit lebih jelas, sedikit lebih gampang buat dimulai. Coba direnungkan.